bahas tentang bukti-bukti dari evolusi. Nah, bukti evolusi ini bisa dibuktikan dengan 6 cara ya. Yang pertama ialah keanekaragaman individu dalam satu keturunan. Artinya, setiap individu ini berbeda ya. Tidak ada yang sama individu walaupun dalam satu keturunan. Yang berikutnya adalah homologi organ. Apa itu homologi? Homo itu artinya sama ya. Jadi homologi organ. Asalnya itu sama, bentuk asal yang sama. Tetapi sekarang itu fungsinya berbeda. Sini diberikan contoh, di sini ada tangan manusia ya, terus kaki depan kucing, sayap depan, sayap kelelawar, sirip depan lumba-lumba, dan juga kaki depan kuda. Di sini kita lihat bentuk asalnya sama, dia punya bagian lengan atas, di sini ya, ini lengan atas, saya tandain. Nah, lalu dia juga punya bagian lengan bawah, semua sama ya, yang berwarna kuning, dan juga jari-jari. Hanya saja bentuknya yang berbeda ya. Ini yang kita maksudkan sebagai bentuk asal yang sama, fungsinya berbeda. Kalau fungsinya berbeda, strukturnya juga pasti berbeda. Tangan manusia digunakan untuk menggenggam. Kaki depan kucing untuk berjalan. Sayap kelelawar digunakan untuk terbang. Sirip lumba-lumba digunakan untuk berenang. Kaki depan kuda digunakan juga untuk berjalan. Nah, karena ada perbedaan atau homologi organ ini, maka itu merupakan salah satu dari bukti evolusi. Yang berikutnya adalah perbandingan embrio. Jadi, embrio pada dasarnya itu dia memiliki struktur yang sama. Hewan yang bentuk embrionya sama setelah dewasa akan memiliki bentuk organ dan bentuk tubuh yang berbeda. Jadi, ini embrionya sama, tapi setelah dewasa, bentuk organ dan tubuhnya berbeda. Maksudnya di sini contoh perkembangannya ya, semuanya hewan itu, terutama hewan tingkat tinggi, dia mengalami embrio dari zigot itu akan membelah menjadi marula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Artinya tahapan embrionya sama, tetapi setelah dewasa organ dan tubuhnya berbeda. Yang berikutnya bukti evolusi yang lain adalah rudimentasi atau sisa organ tubuh yang tidak ada fungsinya. Nah, contohnya pada manusia itu bayi cacing ya, atau appendix pada usus buntu itu belum diketahui fungsinya. Bukti evolusi yang lain adalah studi filogeni. Filogeni adalah sejarah perkembangan makhluk hidup dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi ini mengenai sejarah ya, dilihat sejarah makhluk hidup, asal-usul makhluk hidupnya. Dan yang terakhir adalah fosil, yaitu sisa makhluk hidup yang telah membantu akibat proses geologis. Nah, ini adalah contoh dari evolusi adanya spesiasi. Apa itu spesiasi? Spesiasi adalah proses terbentuknya spesies baru. Spesies baru. Nah, bagaimana cara terbentuknya spesies baru atau yang kita kenal sebagai spesiasi? Dia bisa secara isolasi geografis ya. Isolasi geografis ini spesies simpatri terjadinya di wilayah geografis yang sama. Ada yang juga disebut spesiasi alopatri, terjadinya di daerah berjauhan, dan ada juga yang disebut dengan spesiasi parapatri, terjadi di daerah yang bersebelahan,
Dan terakhir ada spesiasi peripatri atau terjadi pada pinggiran daerah. Yang lainnya selain isolasi geografis ada lagi yang disebut dengan isolasi reproduksi. Bisa dengan cara perbedaan musim ya, perbedaan musim kawin atau mekanis perbedaan alat ukuran kelamin atau perbedaan gamet atau juga perbedaan tingkah laku saat kawin. Dan juga spesiasi atau proses terbentuknya spesies baru bisa dengan cara domestikasi, yaitu pembudidayaan tanaman dan hewan liar. Jadi dirawat ya, jadi didomestikasi atau dijadikan tanaman piaraan atau hewan piaraan. Yang berikutnya dengan cara hibridisasi atau perkawinan silang dari dua varietas yang berbeda. Yang berikutnya otomatis jelas ya, dengan cara mutasi atau perubahan struktur gen menyebabkan perubahan sifat. Kalau sifatnya sudah berubah artinya spesiesnya itu berbeda. Yang berikutnya rekombinasi gen, yaitu penggabungan gen dari sifat-sifat yang berbeda memunculkan sifat yang baru. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya evolusi? Mekanisme terjadinya evolusi itu bisa dengan 5 cara. Yang pertama itu adalah mutasi. Jelas ya, perubahan gen. Kita tulis perubahan gen atau materi genetik sudah pasti akan menyebabkan perubahan pada keturunannya atau kita sebut sebagai evolusi ya. Yang berikutnya adalah seleksi alam dan adaptasi. Ini sudah dicontohkan tadi bagaimana makhluk yang bertahan hidup dia atau adaptif terhadap lingkungannya dia akan terus hidup, sedangkan yang tidak adaptif dia akan punah. Yang berikutnya aliran gen atau menyebabkan perpindahan alel di antara populasi-populasi melalui migrasi. Dan perkawinan yang tidak acak. Kenapa perkawinan yang tidak acak itu mengakibatkan alel pembawa sifat lebih disukai, lebih sering dijumpai dalam populasi atau lebih banyak dalam populasi. Nah, yang berikutnya adalah hanyutan gen. Hanyutan gen merupakan perubahan secara acak pada frekuensi gen dari populasi kecil yang terisolasi.